Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Balik lagi ke taman. Mohon maaf kalau agak berangin karena memang cuacanya semakin dingin dan semakin berangin. Kali ini gue ingin ngobrol ringan karena ada rumor, news update sedikit ya. Sekaligus juga rumor sih menurut gue. Ini gue ambil dari MUFC MPB kalau kabarnya Antoine Griezmann ini ada di radar Manchester United. Wow, menurut gue ini kabar yang cukup mengejutkan karena setahu gue sih ringan amatiran ya, tidak pernah ada kabar yang sangat sangat heboh, sangat besar di musim panas kemarin terkait dengan Antoine Griezmann masuk radar Manchester United. Sekarang dikabarkan kalau Antoine Griezmann ini masuk radar Manchester United tentu saja untuk bulan Januari atau bahkan untuk musim panas tahun depan. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Menurut gua sih erat kaitannya sama dua hal. Nomor satu adalah kebutuhan Manchester United akan pemain depan, striker baru, penambahan kualitas, sekaligus juga penambahan kedalaman squad ya. Mohon maaf kalau agak ribut karena di sebelah sini anak gua seperti biasa lagi main bola. Lalu faktor nomor dua menurut gua ya ketidakpastian seorang Cristiano Ronaldo, statusnya seperti apa, apakah Januari akan stay di Manchester United atau tidak, atau belum jelas statusnya. Sementara Manchester United striker Anthony Martial masih cedera, Marcus Rashford ya sekarang menjadi backup plan-nya. Gua melihat Antoine Griezmann tentu saja pemain yang bagus sebenarnya secara individual ya. Pernah menjadi juara dunia bersama tim nasional Les Bleus Prancis. Bagaimana kiprahnya di Atletico Madrid sebelum dia pindah ke Barcelona menurut gue sangat luar biasa, bahkan menjadi andalan pada saat itu bagi Diego Simeone khususnya untuk lini depan. Nah, ini adalah raihan Antoine Griezmann ya sepanjang karirnya di Liga Domestik, La Liga pastinya, dimulai dari Real Sociedad, di Atletico Madrid luar biasa itu di berapa musim ya? 5 musim selalu double digit. Dan di Barcelona memang dia tidak semoncer di Atletico Madrid sebelumnya, sehingga sekarang dia statusnya sebagai pemain pinjaman kurang lebih kan di Atletico Madrid. Musim lalu 3 gol, musim ini sudah 2 gol diciptakan di La Liga. Nah, dari SofaScore gue melihat Antoine Griezmann ini bisa bermain di 4 posisi, attacking midfielder, sayap kanan, sayap kiri maupun juga pemain depan, striker. Strength-nya ada di long ball, playmaking dan juga passing, dan menurut SofaScore ini tidak ada kelemahan yang besar bagi seorang Antoine Griezmann ini. Nah, yang menarik karena memang Antoine Griezmann ini diproyeksi katakanlah menjadi solusi di lini depan bagi Manchester United. Lalu seperti biasa di SofaScore ada tools yang bisa untuk membandingkan, dan ini gue bandingkan dengan Cristiano Ronaldo. Antoine Griezmann cukup menarik, pemain kidal ya. Dari sisi attacking, Cristiano Ronaldo unggul telak 89 berbanding 76. Dari technical pun juga demikian. Dari taktikal, Antoine Griezmann unggul sedikit. Dari defensif, Antoine Griezmann lebih unggul. Creativity, Antoine Griezmann lebih unggul. Jadi gua melihat dari sudut pandang gua ya dengan amatiran, dia ini bukan striker murni, atau kalau memang Manchester United menginginkan striker yang lebih murni, katakanlah demikian ya, bukan yang sebagai target man lah, sebagai poacher, gue tidak melihat seorang Antoine Griezmann ini ada di posisi tersebut. Dan ini gue lihat di heat maps dari Antoine Griezmann musim lalu, bisa dilihat heat mapsnya dia ini lebih banyak ada di lini kedua, bukan di lini depan ya. Ujung tombak itu tidak bisa dilihat. Ini gua kasih kotak di sana, di mana ini lebih banyak dia beroperasi di daerah tersebut. Sekali lagi berarti bukan sebagai ujung tombak yang memang posnya itu ada di posisi depan. Mungkin bisa jadi dia pemain depan yang aktif bergerak, itu bisa jadi, tapi gua sekali lagi tidak melihatnya demikian. Lalu gue bandingkan juga dia dengan pemain lain dari FC Barcelona, Memphis Depay contohnya. Kalau gue bandingkan Memphis Depay lebih unggul di attacking, lebih unggul di technical, kalah di tactical. Dari sisi defensif, Antoine Griezmann kembali unggul, cukup telak ya. Dan dari sisi creativity, Memphis Depay lebih unggul. Yang menarik dari sisi defensif,
baik Cristiano Ronaldo maupun Memphis Depay ini kalah dibanding dengan Antoine Griezmann versi SofaScore. Artinya apa? Sekali lagi menurut gue erat kaitannya sama posisi dia, bagaimana dia bergerak. Nampaknya memang Antoine Griezmann ini lebih cair, dia lebih gampang untuk turun membantu pertahanan maupun juga melakukan pressing. Dan menurut gue apakah ini striker yang Manchester United butuhkan? Masih tanda tanya. Gua bandingkan juga dengan pemain lain yang sempat dikaitkan dengan Manchester United, striker muda Ajax asal Belanda, Brian Brobby. Unggul telak Antoine Griezmann di banyak faktor ya, tapi di sisi attacking Brian Brobby tidak kalah jauh, 78 berbanding dengan 71. Jangan lupa Brian Brobby ini masih berusia sangat muda, berbeda mungkin 10 tahun lebih dengan seorang Antoine Griezmann. Kenapa gue bandingkan dengan Brian Brobby? Dua faktor seperti biasa. Nomor satu adalah Brian Brobby dikait-kaitkan dengan Manchester United. Erik ten Hag dikabarkan pernah menghubungi Brian Brobby, artinya dia punya peluang untuk ke Manchester United. Nomor dua, ya posisi dari seorang Brian Brobby itu sendiri, dimana Erik ten Hag kan ingin ini seorang Brian Brobby. Gue melihat Brian Brobby posisinya atau bagaimana cara dia bermain ini berbeda dengan Antoine Griezmann, dimana Brian Brobby ini lebih aktif di lini depan. Memang tidak cukup aktif bergerak sampai ke belakang dan lain-lain, tapi menurut gue ya sosok seperti inilah yang sempat dihubungi oleh Erik ten Hag, artinya sosok pemain yang lebih banyak ngepost di lini depan ya. Dan gue bandingkan juga dengan pemain lain, Cody Gakpo, pemain yang tentu saja juga sempat dikaitkan dengan Manchester United. Sudah ada persetujuan secara personal, tapi karena Manchester United mendapatkan Anthony, maka Cody Gakpo tidak diambil. Bisa dilihat dari sisi attacking, unggul tipis, Cody Gakpo bakal lebih unggul ya. Lalu dari sisi teknikal pun juga demikian, dari sisi taktikal lebih unggul Antoine Griezmann. Dari sisi defensif tipis masih unggul Antoine Griezmann, tapi tipis sekali lagi ya, kreativitas pun lebih unggul Cody Gakpo. Nah, ini menurut gua pemain yang mungkin posisinya lebih sesuai sampai dengan saat ini, bagaimana cara bermain, cara penempatan, stylenya antara Cody Gakpo dan juga Antoine Griezmann. Artinya apa? Kalau memang Manchester United ini mencari pemain depan, striker sebagai plot seorang Cristiano Ronaldo, pengganti ataupun rotasi dari seorang Cristiano Ronaldo, ringan amatiran ala gue tidak melihat seorang Antoine Griezmann. Jangan salah, Antoine Griezmann gue nilai sebagai pemain yang punya kualitas bagus ya, baik itu secara individu maupun juga secara tim, baik itu di Le Bleu maupun juga di FC Barcelona maupun juga di Atletico Madrid. Artinya mungkin dia bukan yang top banget, tapi dia termasuk pemain yang bagus menurut gue, ringan amatiran. Tapi apakah dia ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Manchester United berdasarkan apa yang tadi gue tunjukkan? Gue sih menilai tidak. Satu faktor tadi gue tunjukkan dengan Cody Gakpo. Cody Gakpo jangan salah, dia juga bisa bermain di banyak posisi. Dan dengan masih mudanya usia dari Cody Gakpo, menurut gue lebih mudah kalau dia mau dimodifikasi. Maksud gue begini, kalau seorang Cody Gakpo ini ingin dijadikan striker, dari posturnya, cara dia bermain ya kan, kemampuan individunya juga, gue menilai sih dia punya kemampuan untuk dimodifikasi menjadi seorang striker. Sekali lagi, ini ringan amatiran ala gue. Dan faktor lainnya adalah pemain berusia 31 tahun ini menurut Transfermarkt valuasinya ada di 35 juta dan kontraknya masih akan berakhir di tahun 2024. Jadi menurut gue, namanya Manchester United kalau ngincar pemain, apakah seorang Antoine Griezmann, pemain yang punya kurikulum vitae atau resume cukup mentereng ya, bersama dengan Atletico Madrid, Barcelona dan juga Le Bleu, apakah akan dilepas di angka 35 juta? Gue sih tidak yakin. Belum lagi gaji yang cukup besar yang masih ditanggung, dan nanti kalau Manchester United mengambil dari Manchester United gaji tersebut, apakah Manchester United mau membayar gaji sebesar itu? Nah, menurut gue ini masih tanda tanya. Dan kalau ditanyakan apakah bagaimana pendapat gue sih masih berpikir untuk mencari pemain lain di luar Antoine Griezmann. Satu faktor yang menurut gue juga cukup besar adalah faktor Erik ten Hag. Ringan amatiran ala gue, melihat bagaimana Erik ten Hag biasa bergerak, gue tidak yakin Erik ten Hag punya keinginan atau rencana dengan seorang Antoine Griezmann, di mana biasanya Erik ten Hag akan mengambil dari lingkaran dia ya, either itu dari Ajax ataupun Eredivisie atau mungkin dari Belanda. Kalau lingkarannya terlalu jauh, buat gue ringan amatiran ini menjadi tanda tanya besar. Sekali lagi, kesimpulannya menurut gue, pendapat gue ringan amatiran Antoine Griezmann, kalau gue sih enggak. Bagaimana menurut pendapat Sobat Football United?
tadi gue katakan kalau gue enggak ya, mungkin Sobat Football United ada pendapat lain, menurut gue nggak masalah, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.